Pop-up menu yang di sini ada pilihan, ada new, existing, recent, ya. New untuk kita membuat program yang baru, ya. Kemudian di sini existing kalau kita membuka program yang sudah ada, ya recent yang program sebelumnya. Kemudian ada standard Excel, ActiveX, ya, VB application widget dan seterusnya, ya. Di sini kita akan menggunakan standard X, di mana standard X program yang kita hasilkan itu akan berupa program yang berupa aplikasi. Jadi kalau biasanya kamu kalau mau menginstal ya, mau menginstal program, jadi ada CD, misalnya CD program atau misal program, biasanya yang kamu cari adalah file exe-nya, nah, gitu ya. Jadi nanti setelah selesai kita membuat program, kita akan jadikan file exe, file jadi. Ya. Kalau sudah, sini open. Kita klik open. Ya. Tampilan dari Visual Basic itu dia under Microsoft, under Windows. Ya. Jadi tampilannya kalau dilihat ini familiar ya, menu-menu barnya ya. Ini familiar hampir sama seperti di Office kalau dilihat gitu ya. Hanya yang berbeda di sini dia ada toolbox ya. Kemudian di menu barnya ada toolbarnya, shortcut. Kemudian di sini ada jendela form untuk membuat tampilan ya, untuk menampilkan tampilan atau interface. Kemudian ada jendela properties ya. Kemudian ada jendela project dan layout ya. Nah, sini sebagai introduction saya mulai dari awal pengenalan dari Visual Basic itu sendiri ya. Ini kalau kita klik di view ada new project dan open project. New project itu adalah pembuka project yang baru, sama seperti kalau kita di Office, di Word itu new document, kemudian open document, ya. Jadi new project kalau kita membuat project yang baru, open project kalau kita mau membuka project yang sudah ada. Kemudian add project dan remove project, ya. Jadi dalam satu kali pembuatan file, dalam satu kali pembuatan file program, kita bisa membuat lebih dari satu subprogram di situ. Ya, jadi dalam satu sini kalau kita add project ya di sini, nah lihat ini namanya project explorer ya. Yang kita kerjakan sekarang adalah project 1 dengan form 1 sebagai pembuatan di sini pembuatan programnya di form 1. Begitu kita add project ya, dia akan ditanya standar X bentuknya apa, kita boleh tambahkan contohnya standar X. Ini ada project 1 dan ada project 2. Jadi kita bisa membuat lebih dari satu project di sini. Ya. Oke. Kemudian bisa di-remove di sini, remove project kalau memang tidak digunakan ya. Kita remove projectnya. Kemudian setelah itu ada save. Ya, ada save. Kita aktifkan dulu. Nah, kita save. Save itu ada dua macam, yaitu save project dan save form. Ya, ada dua macam, ya save project dan save form. Apa bedanya? Jadi kalau biasanya kalau kita mau menyimpan dokumen ya ataupun menyimpan lembar kerja, kita hanya cukup save dan save as. Ya, save dan save as tidak usah saya jelaskan lagi bedanya ya. Tapi kalau di sini ada namanya save project dan save form. Jadi saya bilang dalam satu project itu bisa ada beberapa program yang kita buat, ya, sehingga nanti programnya itu akan saling berkaitan, ya, di antara program-program yang kita buat itu, ya. Nah, karena tadi saya sudah ada add project, sehingga dianggapnya grup. Kalau di punya kalian mungkin kalau tidak add project, dia tetap save project saja, tidak ada kata-kata grup. Tadi punya saya tadi karena sudah sempat saya klik add project, ya, jadi ini seolah-olah grup gitu ya. Nah, save yang harus kamu kerjakan 2 kali penyimpanan, yaitu save project dan save form yang harus kalian save ya, penyimpanan dokumen. Kenapa harus 2 kali? Form itu adalah program-program yang kita buat. Jadi setelah kita selesai membuat interface ataupun kode program ya, itu kita save. Kemudian kalau sudah selesai, program-program itu akan kita jadikan dalam satu
file besar dalam satu tempat besar itu project namanya. Ya, itu project namanya. Jadi pada saat nge-save itu harus 2 kali, yaitu save form dan save project. Ya. Untuk penamaan nanti bisa diatur. Namanya boleh nggak sama? Namanya boleh sama, tidak masalah, karena nanti satunya bentuk project, satunya bentuk form. Ya, sini sebagai contoh, ya, sini sebagai contoh, nah sini sebagai contoh ada file, ya, ini namanya lingkaran. Pada saat kamu nge-save form, dia akan ter-save yang bentuknya .frm, ekstensinya .frm, sama seperti kalau kita di Office. Ya, kalau kita nge-save Word, itu belakangnya .doc atau .docx gitu ya. Kemudian kalau kita pakai Excel, .xls. Nah, itu ekstensi dari programnya, ekstensi dari filenya ya. Nah, di sini untuk form dia .frm. Sedangkan kalau project dia akan tersimpan sebagai .vbp. Ya, ini semuanya harus ada dalam satu kali penyimpanan ya. Tapi pada saat menyimpan, kenapa nanti ada .vbw, kemudian ada satu lagi bisa timbul yaitu .frx, sama satu lagi Microsoft Source Save Status. Ya, itu nggak masalah. Yang pasti file yang wajib tersimpan di kalian yaitu adalah .frm dan .vbp. .vbw, .frx dan seterusnya itu hanya sebagai file support. Ya, hanya sebagai file support. Ya, tidak usah dihapus karena nggak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar, hanya 1 kilo, sekitar 1 kilobyte, ya. Tapi dia sebagai file support dari program yang kita buat, ya. Itu untuk save, jadi 2 kali, yaitu save project dan save form, ya. Kemudian ada selection, ada change script, kemudian print. Untuk pada saat kita print atau mencetak, ya, kita bisa mencetak ada 2 pilihan, yaitu current module atau project. Ya, di sini kalau kita kerja pakai project, kita bisa pilih current project. Dan yang mau di print apa? Print what yang mau di print? Apakah form sebagai image, apakah kode programnya, ataukah form sebagai teks? Ini bisa kita pilih yang mana yang mau di print. Ya, jadi kalau sudah connect ke printer, boleh silakan dicoba setelah kita membuat program tentunya. Ya. Kemudian ada setup. Tadi ada setup, kemudian ada print setup. Ini fungsinya sama seperti setup printer biasa, ya. Jadi untuk mencetak, misalnya kita mau mengeset kertas, kemudian page-nya, ya, margin, ya, itu di situ. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa jadikan make project 1.x, ya. Jadi kalau sudah selesai, program kita udah jadi, sudah fix, tanpa ada perubahan lagi, kita bisa jadikan make project 1.x itu adalah file jadi berupa application. Jadi kalau di sini bisa dilihat, ini bentuk FRM, formnya, ini bentuk VBP, Visual Basic Project-nya, ya, dan ini adalah berupa .exe-nya. Application namanya. Tadi saya bilang pada saat kamu mau menginstal program, biasanya yang kita cari itu file exe-nya. Ya, kalau kita klik FRM, ya, kalau kita klik FRM, ya, dia akan tampilnya adalah, ya, dia tampilnya masih bentuknya yang benar-benar form dan kode program yang bisa dilihat. Ya, yang bisa dilihat di sini. Ini kode programnya dan ini tampilannya. Ya. Jadi tadi saya bilang kita akan membuat program gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah oke, programnya sudah oke, kita jadikan exe, kita jadikan file exe atau application. Pada saat running program dia udah jalan. Dia udah jalan. Ya, bisa kelihatan semuanya? Ya. Nah, dia udah jalan ini tanpa pengguna program, user itu tahu, ya, tanpa user tahu proses pembuatan dari programnya, gitu. Ya.
Oke, kemudian kita lanjut lagi dari introduction-nya, kemudian edit. Edit untuk undo, redo, ya, mengulang. Kemudian cut, copy, paste, karena ini under Windows, under Microsoft, shortcut-nya itu sama. Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, ya, semuanya sama seperti yang biasa kita gunakan. Ya, remove, delete, ya, untuk table dan seterusnya. Ini masih belum aktif. Kemudian view, ya. View di sini ada view code dan ada view object. Apa view code dan object? Nah, tadi saya bilang dari awal bahwa pada saat pembuatan program, itu kita kerjain 2 kali, yaitu pertama ini adalah jendela objek untuk membuat tampilan. Kemudian ada satu lagi itu jendela kode untuk membuat kode program di sini. Jadi kita ngetik kode programnya di sini. Ya. Sedangkan untuk tampilan kita setting di sini. Ya, jadi bisa buat salah satu. Division last position object browser untuk menambahkan object browser, kemudian immediate window untuk memberi keterangan di sini. Ya, ini contoh localhost window ya untuk memberi keterangan di bawah. Kemudian Project Explorer. Project Explorer, yang mana Project Explorer? Ini Project Explorer. Sama fungsinya seperti Windows Explorer. Kalau kita kerja di Windows, kita mau lihat file-file yang ada, kita pasti cari Explorer, Windows Explorer, ini kan? Kita cari Windows Explorer yang di sini. Nah, ya ini nama Windows Explorer. Di sini ada namanya Project Explorer. Jadi kita kerjanya di Project One, kemudian Form One, ya. Kemudian satu lagi selain Project Explorer, kemudian Properties Window. Ini Properties Window. Ini namanya Properties Window, jendela Properties. Ya, ini akan kita setting jendelanya nanti. Ya, untuk men-setting tools-tools yang kita masukkan. Jadi kalau ini satu lagi form layout. Form layout ini bagaimana layout, ya, layout dari form, letak form. Nah, sekarang pada saat running program ini adalah komputer kita. Maka bahwa form ini nanti pada saat running program dia akan tampil di bagian tengah atas gitu. Atau di bagian tengah bawah. Ya. Kok bisa lihat seperti itu? Ini kita bisa lihat contohnya di kiri bawah. Kemudian kita running programnya, dia akan running di kiri bawah formnya. Gitu, ya. Jadi nanti bisa diatur untuk layout-nya, ya. Nah, ketiga jendela ini sangat penting pada saat kita mau membuat program, ya. Jadi kalau di sini tidak sengaja hilang ataupun tidak ada di tampilan kalian, ya. Ini tidak ada tampilan kalian. Ini bisa kita view, tampilkan objek, ini mau interface-nya, kemudian view, Project Explorer atau Ctrl R, kemudian view, properties window ataupun F4, dan view, form layout window. Ya, ini akan tampil. Ya. Jadi ketiga ini akan sangat penting pada saat kita proses pembuatan programnya. Kemudian property pages, tambahan properties, table, zoom, show panes, kemudian toolbox. Toolbox adalah yang ada di sebelah kiri ini toolbox. Tools ataupun kontrol yang kita gunakan untuk membuat tampilan. Ya. Jadi kalau ini tidak ada, ini kesilang, ya, ini tidak ada, kamu bisa view, tampilkan toolbox. Ya. Kemudian view data view window atau color palette. Nah, color palette nanti bisa dari sini ataupun nanti di properties bisa kita atur. Kemudian toolbars yang ada di bawah sini. Ya, untuk sementara toolbars ini berupa standar. Ya, udah cukup, kita cukup ikutin standar aja, nggak usah ditambah. Ya, Visual Component Manager. Kemudian project. Nah, tadi saya bilang dalam satu pembuatan program, kita bisa membuat lebih dari satu program. Jadi dalam satu project, itu bisa buat dari satu program. Kita bisa di sini add form. Add form, pilih form, open. Sehingga di sini ada dua form 1, form 2. Form 1 dan form 2 itu tempat kita membuat program. Nah, ini. Ya, jadi form 1 program yang pertama, form 2 program yang kedua. Ya. Selain dari di sini, selain dari project, kita juga bisa buat di sini. Klik kanan di Project Explorer, kemudian add
form. Pilih yang mau ditambahkan, ya. Sementara ini kita gunakan hanya form. Nah, ada form. Ya, kalau memang butuh hanya satu, bisa diklik kanan, remove, ya, atau dari sini juga bisa. Project, remove form 2. Yang mana yang mau di remove? Ya, jadi pada saat nge-save, bisa save as dari sini, klik save form as, atau bisa juga dari sini, save formnya. Ya. Yang lain apa Bu? Yang add MDI form, modul, ya, class modul, add web class, data report, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini bahwa Visual Basic juga bisa digunakan untuk membantu pembuatan web, gitu, ya, ataupun data report, ataupun page, ya. Jadi HTML page itu bisa kita gunakan halaman seperti halaman di web, ya, itu bisa kita gunakan Visual Basic untuk membuat, ya. Kemudian setelah project, di sini ada komponen untuk penambahan komponen, ya. Nah, sini komponen, ya, semua yang bisa di link, ya, kontrol-kontrol program-program yang bisa link ke sini, ya, berupa controls, kemudian designers ataupun insert table objects, ya. Ini bisa kita masukkan, ya. Nanti akan kita coba. Kemudian project one properties untuk kita mengatur, ya, seperti ini project type-nya standard X dan kita mau startup object. Jadi kalau kita kerja lebih dari satu form, kita bisa mengatur mulai pertama sekali programnya jalan tuh di mana. Apakah di form 1 ataukah di form 2. Itu bisa kita atur startup pertama kali programnya jalan. Ya. Make compile dan seterusnya. Kemudian setelah project kita ke format. Format ini untuk pengaturan format ada alignment, maximum size, ya. Horizontal spacing ini akan kita coba setelah kita coba tools-nya biar kelihatan bagaimana kesejajaran, pembuatan sama ukuran, ya, spasi secara horizontal, vertikal, dan seterusnya. Debug. Debug ini adalah error ataupun kesalahan yang terjadi. Selain debug di sini, ya, pada saat pembuatan kode program biasanya dikode, ya, biasa dikode. Jadi kalau di sini kita ada kesalahan pada saat running program, ya, untuk kode selain di sini objek, kode, ya, objek dan kode, ini juga bisa kamu double klik di form, nah dia akan jadi kode. Kalau ada kesalahan, ada debug, biasanya itu di block sama komputer, kemudian di highlight, ya, di block sama komputer, kemudian di highlight misalnya warnanya merah gitu. Itu memberitahu bahwa ada kesalahan pada saat pembuatan kode program, ya. Jadi jangan khawatir, dia bentuknya IDE, ya. Jadi intelligent, dia bisa ngasih tahu kalau memang ada kesalahan. Kemudian run. Run di sini untuk running program. Sudah selesai kita buat program, kita bisa run. Bisa pakai F5 sama seperti di pakai PPT PowerPoint, ya, bisa F5 start di sini, start full compile, atau dari bawah sini ada shortcut. Ini ada start, ya, kalau kita mau break kita stop sebentar ataupun end, selesai, ya. Jadi kalau udah selesai programnya bisa kita klik di situ. Jadi kalau saya bilang silakan runningkan programnya, bisa kamu klik F5 ataupun bisa kamu mulai dari start sini, ya. Jadi ini untuk query, kita lihat juga, kemudian pembuatan diagram, tools, ya, untuk penambahan tools, ya, untuk penambahan tools di sini tools contohnya menu editor. Menu editor adalah untuk membuat menu, ya, untuk membuat menu. Menunya bagaimana? Ini menu-menu yang ada di atas ini namanya menu bar. Ya, jadi dengan menggunakan menu editor kita bisa membuat menu-menu bar yang ada di sini. Ya. Add-ins, window help, ya. Di bawah ini adalah shortcut-nya semua, ini shortcut, ya, seperti sini, ya, untuk menambahkan project, kemudian di sini untuk menambahkan form, menu editor, ini open, save, dan seterusnya. Ini project explorer, ya, jadi project, properties, layout, toolbox, ya, ini bisa tampilkan di sini project, properties, layout, dan toolbox, ya. Oke. Nah, kemudian di sini jendelanya sendiri,
Ya, yang di kanan ini ada tadi saya bilang untuk Explorer, kemudian Properties, ya. Properties terbagi dua. Properties terbagi dua itu secara alfabetik dan kategori. Isinya sama. Tinggal sekarang kalian enaknya pakai yang alfabet atau kategori, isinya sama. Nanti bisa disetting. Setting huruf, setting warna, ya, setting isinya, kata-kata, ini semuanya di sini. Ya. Oke.